Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah disoroti oleh publik. Turunnya Indeks Persepsi Korupsi atau IPK pada tahun 2022 sebesar 4 poin, dari skor 38 menjadi 34, membuat integritas lembaga anti rasuah tersebut dipertanyakan. Dalam diskusi yang berlangsung di Jakarta pada Minggu 12 Februari, peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadana, mengatakan tidak adanya kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi menjadi salah satu penyebab hukum korupsi semakin melenceng. Ia pun menekankan pentingnya pengesahan produk hukum yang bisa memberantas korupsi, seperti rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset Tindak Pidana serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang diyakininya mampu mempersempit ruang korupsi sehingga harus terus didorong untuk segera disahkan. Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Wayan Sudirta mengungkapkan masalah integritas dan kejujuran membuat Indonesia sulit merangkak keluar dari papan bawah skor IPK antar negara di dunia. Selain itu, budaya masyarakat yang masih menerapkan perilaku suap dan korupsi diyakininya turut mempersulit mengatasi masalah ini. Kenapa baru pada waktu 8 tahun memimpin Republik ini baru membicarakan 2 undang-undang itu? Sementara undang-undang ini draftnya nanti bisa dikonfirmasi oleh Pak Wayan sudah ada di DPR sejak tahun 2012 bahkan. Jadi sudah 9 tahun atau 10 tahun undang-undang itu didiamkan begitu saja. Salah satu kekurangan kita adalah sistem pendidikan nasional tidak memberikan muara hasil akhir pada integritas dan kejujuran anak bangsa. Nah, oleh karena itu akan adil kalau persepsi kita korupsi kita menurun, tanggung jawab presiden ya, tanggung jawab KPK ya, tanggung jawab kejaksaan ya, tanggung jawab kepolisian ya, tanggung jawab saya ya, tanggung jawab Adina juga ya. Ini tanggung jawab kita semua. Sementara itu, pakar hukum dan tata negara Margarito Kamis mengaku kinerja KPK yang kerap dikaitkan secara politis merupakan hal wajar. Mengingat saat ini Indonesia tengah memasuki tahun politik menjelang pemilu 2024. Ia pun meminta agar kelompok-kelompok di masyarakat tidak menyeret KPK ke dinamika politik nasional. Jadi itu caranya agar penegakan hukum itu tidak menjadi alat bertindas, tidak menjadi alat berenang. Karena begitu Anda menjadi alat hukum, jadi alat penegakan Anda lah orang. Di tempat terpisah, juru bicara KPK Ali Fikri yang hadir dalam diskusi melalui sambungan suara tersebut mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi di tanah air, sehingga indeks persepsi korupsi di tahun 2023 dapat meningkat seiring dengan upaya yang terus dilakukan oleh KPK. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan.